Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, masih di bab sama, yaitu pencemaran lingkungan. Pada hari ini kita akan membahas salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini dilakukan, yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pencemaran udara. Yang kedua, dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan dampak pencemaran udara. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi pencemar udara atau polutan dari pencemaran udara. Nah, ada dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencemar primer, di mana pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Misalkan contohnya yaitu asap kendaraan. Nah, itu adalah salah satu pencemar primer atau pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udaranya. Yang kedua, ada pencemar sekunder. Pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya adalah sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan asam sulfurik. Jadi dapat disimpulkan pencemar sekunder adalah hasil dari reaksi pencemar-pencemar primer yang ada di atmosfer. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan pencemar atau polutan pada pencemaran udara. Yang pertama ada karbon monoksida atau rumus senyawanya adalah CO, dimana biasanya ini dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar kendaraan ataupun bahan bakar mesin yang menggunakan bahan minyak bumi. Kemudian ada nitrogen dioksida atau rumus senyawanya yaitu NO2. Selanjutnya ada sulfur dioksida atau SO2. Biasanya ini banyak di alam karena aktivitas alam seperti gunung berapi. Kemudian ada CFC atau klorofluorokarbon. Ini adalah gas hasil samping dari alat lemari es atau AC atau air conditioner. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Kemudian ada ozon atau O3. Kemudian ada benda partikulat atau disingkat PM. Ini terdiri dari embun, kemudian debu, kemudian bisa saja asap dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ada timah atau unsurnya adalah Pb. Kemudian yang terakhir adalah hidrokarbon atau Hc. Ini biasanya untuk mengetahui kualitas udara tercemar atau tidak. Nah, berdasarkan literatur, biasanya kalau kadar hidrokarbon di udara kurang dari 1 ppm itu berarti udaranya bersih. Bagaimana udara yang tercemar? Maka kadar hidrokarbonnya di antara 1 sampai 20 ppm.
Berikutnya adalah sumber pencemaran udara. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersumber dari kegiatan manusia. Contohnya di sini adalah transportasi yang menghasilkan gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan lain-lain. Kemudian industri, pembangkit listrik, dan pembakaran. Kemudian bersumber dari kegiatan alami. Di sini contohnya yaitu gunung berapi. Nah, aktivitas gunung berapi biasanya menghasilkan gas sulfur dioksida seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan yang terjadi secara alami. Dan yang ketiga bersumber dari hal-hal lain. Di sini contohnya adalah transportasi amonia. Nah, biasanya amonia diperlukan untuk industri pupuk dan industri kimia. Nah, hal ini akan berbahaya jika pada saat pemindahan amonia dari sumber kemudian ke pabrik terjadi kebocoran pada tangki amonia tersebut, karena amonia merupakan gas yang sangat beracun, sehingga kalau terjadi kebocoran maka bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan pada lingkungan sekitar, orang-orang di sekitar. Kemudian yang kedua adalah kebocoran tangki klor. Nah, setelah mengetahui pengertian, jenis-jenis, klasifikasi dari bahan pencemar, kita masuk ke dampak pencemaran udara. Nah, apa sih dampak pencemaran udara bagi lingkungan dan makhluk hidup? Maka kita akan jelaskan lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Ada hujan asam, kemudian penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca. Yang pertama adalah hujan asam. Nah, apa sih itu hujan asam? Hujan asam dapat diartikan sebagai segala macam hujan yang memiliki pH di bawah 5,6 atau memiliki pH atau tingkat keasaman di bawah 5,6. Nah, bagaimana terjadinya hujan asam? Di sini bisa kalian lihat di gambar. Secara singkat, hujan asam dapat terjadi ketika gas-gas berupa SO2 atau sulfur dioksida, kemudian NO2 atau nitrogen dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia berupa kegiatan pabrik, kendaraan, atau dari aktivitas alam berupa gunung berapi dan lain-lain, dilepas ke atmosfer dan bercampur dengan titik-titik air atau bereaksi dengan H2O sehingga menghasilkan suatu senyawa yaitu H2SO4 atau asam sulfat dan HNO3 atau asam nitrat, di mana kandungan dari asam-asam inilah yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, apa sih dampak hujan asam bagi lingkungan? Yang pertama, dapat mempengaruhi kualitas air permukaan sehingga sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Yang kedua, dapat merusak tanaman. Yang ketiga, dapat melarutkan logam-logam berat yang terdapat di dalam tanah sehingga dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Dan yang keempat adalah bersifat korosif sehingga dapat merusak material dan bangunan yang terbuat dari batu dan logam. Dampak yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang sangat berbahaya bagi kehidupan di muka bumi. Nah,
Penipisan lapisan ozon terjadi karena atom klor pada CFC atau senyawa klorofluorokarbon memecah molekul ozon atau O3 di atmosfer. Nah, senyawa CFC ini tadi seperti yang Bapak sebutkan bahwa berasal dari kulkas atau lemari es, aerosol, dan pemadam api. Secara alami, lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar UV yang masuk ke bumi. Nah, semakin berkurangnya lapisan ozon dapat mengakibatkan penerimaan radiasi dari sinar UV yang berlebihan di bumi, sehingga dapat menyebabkan beberapa efek negatif pada manusia. Contohnya, meningkatnya kasus penyakit katarak dan kanker kulit pada hewan dan juga pada tumbuhan, yaitu dapat merusak hasil panen. Dampak pencemaran udara yang ketiga atau yang terakhir adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, gas CO2 yang berada di atmosfer dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil, baik itu minyak, gas, dan batu bara, seperti pada pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, bagaimana efek rumah kaca dapat terjadi? Silakan perhatikan gambar. Di sini ada panas dari matahari, sebagian akan diserap oleh atmosfer bumi untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi, dan sebagian lagi akan dipantulkan. Nah, konsentrasi dari CO2 yang tinggi akan mengumpul di atmosfer sehingga membentuk suatu perisai. Hal ini mengakibatkan panas yang keluar dari lapisan atmosfer akan dipantulkan kembali ke bumi. Lapisan CO2 berfungsi sebagai reflektor terhadap panas bumi, sehingga panas dari bumi yang seharusnya keluar itu dipantulkan lagi ke bumi dan akan menaikkan suhu dari permukaan bumi. Hal inilah yang biasanya disebut dengan global warming. Nah, pengaruh lapisan CO2 terhadap kenaikan suhu muka bumi ini disebutlah dengan efek rumah kaca. Berikutnya yaitu usaha-usaha untuk mencegah pencemaran udara. Yang pertama ada melakukan reboisasi atau penghijauan sebagai penetral dari pencemaran udara. Yang kedua, program pengendalian pencemaran udara dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Yang keempat, menghemat energi yang digunakan. Dan yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sekian materi kita pada hari ini, yaitu tentang pencemaran udara. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.